Halo, apa kabar? Saya ajak Anda untuk hari ini ngobrol tentang politik yang saya kira ini menarik seperti kita sebutkan akan terjadi perubahan-perubahan drastis dan itu bisa kita tanda-tandanya itu bisa kita lihat dari para politisi pada tinggi negara siapa ketemu siapa gitu dan apa yang mereka bicarakan. Saya ingin aja Anda fokus untuk pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut kemarin ya, Bung Rocky, makan makan siang dan ini adalah pertemuan yang keempat. Ada dua poin sebenarnya. Yang pertama kali muncul yang heboh di media itu adalah pernyataan dari Pak Luhut yang dia mengaku bahwa dia menitipkan dia ditanya Pak Surya Paloh siapa calon wakil presiden yang dia usulkan dan dia disarankan dan kemudian dia katanya menyebutkan beberapa nama, tapi dia tentu tidak mau membuka siapa namanya itu. Yang kedua ternyata ini menarik diungkap oleh Sugeng Suparwoto, ini orang dekatnya Pak Surya Paloh, bahwa dalam pertemuan kemarin Pak Surya itu menitipkan pesan kepada Pak Luhut agar Pak Jokowi itu berhenti mengendorse atau kalau dalam bahasa Pak Jokowi cawe-cawe calon presiden gitu dan katanya Pak Luhut juga menyepakati itu gitu dan yang berikutnya yang ketiga Pak Surya Paloh minta waktu ketemu dengan Pak Jokowi karena kelihatannya sebagai partner koalisi Nasdem sudah tidak dianggap lagi. Tiga poin itu menarik menurut saya untuk kita bicarakan, Bung Rocky. Ya itu artinya telurnya pecah tuh. Kan kita tunggu sebetulnya dari awal kepastian dari Nasdem mau ada di dalam apa mau di luar tuh. Udah terlalu lama orang nunggu itu. Jadi udah simpulkan aja memang Nasdem tidak diperlukan lagi tuh. Jadi kalau Pak Surya Paloh minta waktu ketemu Pak Jokowi sekaligus bawa surat pengunduran diri itu lebih Spartan atau lebih jujur tuh. Hal-hal semacam ini yang di dalam politik Indonesia kan kenapa mesti ragu-ragu lagi kan? Kan semua sinyal mengarahkan bahwa Jokowi tidak suka Anies. Anies tetap digadang-gadang oleh Nasdem tuh. Maka Nasdem mesti bilang, oke, okay, kami tetap dengan Anies. Oleh karena itu, menghormati Pak Jokowi, ya kami berpisah aja kan. Tapi Nasdem juga tahu bahwa ada kemungkinan juga Anies akhirnya diloloskan. Karena Jokowi melihat situasi, ya kalau nggak diloloskan bakal ada kerusuhan dong. Karena nggak mungkin mencegah Anies yang tetap udah masuk di dalam top of mind dari rakyat Indonesia kan. Lain dengan Pak Prabowo lebih santai karena dia tahu mau apa sih, saya keluar dari kabinet nggak ada guna, nggak ada pengaruh juga, saya masih di kabinet nggak ada pengaruh juga, sebab udah stabil, suara Gerindra udah stabil tuh, dan Gerindra merasa ya kita tiketnya udah ada, apa urusannya lagi mau Jokowi cawe-cawe nggak cawe-cawe, kayak yang jelas bahwa secara faktual Prabowo dengan Gerindranya itu udah aman, kira-kira itu poinnya tuh. Jadi kalau kita mau coba baca tuh Pak Luhut ke situ pasti juga dengan pesan Pak Jokowi supaya apa namanya Nasdem kasih posisi lebih cepat dong. Jadi yang gelisah itu Pak bukan 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 Nasdemnya, Jokowi yang gelisah menunggu keputusan dari Surya Paloh tuh. Nah Surya Paloh sebagai orang yang terlatih dalam permainan taktik itu dia tahu kapan dia mesti ucapan itu. Dia tahu nanti dia akan dihubungi orang istana kan. Kan Surya Paloh ini psikolog yang unggul dalam membaca bahasa tubuh politik Jokowi itu. Dia tahu lah kapan kartu itu akan dia buka. Nah, sekarang orang mulai menilai bahwa jangan-jangan Jokowi menginginkan Nasdem tetap mencalonkan calon presiden, tapi bukan Anies. Kira-kira begitu kan? Karena di awal kan Nasdem juga yang bilang bahwa kami punya calon tiga, satu Anies, satu Ganjar, satu uh, uh, Andika sebagai panglima pada waktu itu. Itu juga masih ada di dalam kartunya Surya Paloh kan. Jadi kalau Surya Paloh bilang jangan lagi mengendorse itu poin yang bagus, itu poin yang etik, dan itu pasti disetujui oleh Pak Luhut, karena Pak Luhut juga tahu bahwa demokrasi harus dibiarkan tuh. Walaupun Pak Luhut tetap ada perselisihan dengan Anies selama jadi gubernur tuh, selama jadi COVID segala macam tuh. Tapi Pak Luhut juga orang yang secara praktis atau secara pragmatis tahu perkembangan politik. Nah itu yang kita duga bahwa Luhut mungkin jadi semacam jembatan untuk sedikit mencegah jangan sampai banjir Nasdem ini merusak persiapan-persiapan politik istana. Kira-kira begitu pendahuluannya. Artinya begini ya, selama ini kelihatannya Pak Surya Paloh itu mungkin pada waktu dia mengulur waktu gitu ya, sampai kemudian waktu yang posisinya kuat dan waktunya tepat. Kalau sekarang ini secara psikologis dengan dia menyatakan seperti itu kan dia menunjukkan bahwa kelas dia udah mulai di atas Jokowi kan gitu kan, karena dia kan berpikir Pak Jokowi kan sebentar lagi akan selesai sebagai presiden. Yes. Sementara saya
saya masih punya partai politik dan kemungkinan calon yang saya usung ini malah jadi presiden dan dia akan jadi penguasa lagi kan sekarang psikologinya saya kira begitu ya yang terjadi pada Pak Surya Paloh. Ya itu kan tadi saya sebut Surya Paloh ini psikologi politiknya hebat tuh. Ya, ya. Dia selalu tahu momen yang akan membuat dia diingat orang tuh. Dalam momen itu keahlian Surya Paloh second to none tuh, sulit dibandingkan. Yang kedua, wataknya Surya Paloh itu kadangkala orang merasa iya Surya Paloh bisa melampaui ancaman yang diarahkan pada dia tuh. Dan dia mungkin dia ada sprindik tapi ya apalah tuh saya abaikan aja karena saya punya konsistensi tuh sikap itu. Nah penampilan publik Surya Paloh ini yang jadi andalan dari Anies tuh. Jadi Anies juga menunggu bah oh ternyata Bang Surya itu tetap mendukung saya. Lalu Anies dapat moral spirit baru tuh, energi moral baru tuh. Itu yang diperlukan supaya Anies jangan digagalkan. Kalau Anies digagalkan di dalam persaingan politik, bukan pada saat menjadi kandidat. Kan hak semua orang untuk dicalonkan jadi presiden. Jadi nanti aja berkompetisi di dalam pemilu harus berlawanan dengan Ganjar. Pak Prabowo juga menganggap oke Anies lebih banyak head to head aja. Jadi Prabowo lebih fair mengatakan ya nggak apa-apa silahkan head to head dengan saya tuh. Ganjar juga dipersepsikan begitu oleh Prabowo kan. Jadi semua orang merasa bahwa Prabowo lebih matang dalam politik hari-hari ini. Ganjar dianggap matang di mana? Anda disuruh pindah dari Jokowi ke Megawati Anda mau kok. Anda nanti disuruh tunggu perintah Ibu Megawati Anda mau kok. Jadi kita lihat karakter tuh. Dan Prabowo berhasil untuk meyakinkan bahwa ABRI ada di tangan dia tuh. Ini lepas dari soal persepsi kita siapa Prabowo, siapa ABRI. Tapi tetap kelihatannya kepemimpinan Gerindra itu lagi bagus-bagusnya tuh. Walaupun beberapa kader Gerindra suka muji-muji presidennya sendiri ngapain. Jadi Prabowo harusnya dipuji oleh orang yang non Gerindra. Kalau Gerindra muji-muji Prabowo kan itu namanya jeruk nanam jeruk kan jadinya kan. Dan itu kan kultus betul-betul kan. Sama dengan PDIP muji-muji Ganjar ngapain? Orang cuma tahu kok PDIP pasti muji Ganjar. Jadi satu keadaan di kita di mana diperlukan endorsement dari eksternal itu. Kalau misalnya pemimpin redaksi satu media membuat tulisan tentang Prabowo dan mengendorse, nah itu baru jujur. Kalau satu talk show yang bukan PDIP mengendorse Ganjar itu baru jujur tuh. Demikian juga kalau ada komunitas yang tiba-tiba mendorong Anies untuk maju itu jujur. Nah kalau relawan Nasdem mendorong Anies ya ngapain endorse siapa tambahin. Jadi politik itu diferensiasinya ditunjukkan oleh otonomi semua orang untuk mendorong calonnya dia yang dimana si pendorong ini bukan bagian formil dari tim suksesnya. Itu baru jujur tuh. Nah sekarang kita mau lihat mana lembaga survei yang sebetulnya bisa berfungsi semacam itu tuh. Yes. Itu soalnya. Ya. Oke, nah ini menarik Anda menyinggung lembaga survei karena satu dengan pernyataan Pak Prabowo kemarin yang saya kira ini berapa kali kita ulangnya menyatakan bahwa Pak Ganjar, Pak Anies itu adalah putra-putra terbaik bangsa juga. Biarkan bersaing secara jujur dan sangat saling menyelekan. Itu satu menunjukkan bahwa kenegarawan Pak Prabowo. Yang kedua Pak Prabowo pede itu dengan posisinya itu. Tetapi kita melihat dengan walaupun katanya lembaga survei sudah menyatakan bahwa tidak naik suara dari Anies itu disebabkan karena elektabilitas atau approval ratingnya Pak Jokowi naik, tingkat kepuasan naik itu. Tapi kalau memang faktanya seperti itu, kenapa kemudian Pak Jokowi jadi resah? Kalau memang Anies memang nggak naik surveinya biarin aja, maju aja kan, biarin aja kan habis duitnya, terus nanti kalah juga di Pilpres kan gitu Bang Rofi ya. Itu juga anehnya lembaga-lembaga survei ini. Kayaknya dia nggak punya ide untuk menguji dalilnya sendiri kan. Jadi betul, ya kalau dia sebut Anies itu udah nggak ada apa-apanya, mestinya dia sebut ya Jokowi udah tenang, nggak cawe-cawe lagi kan. Tapi justru cawe-cawenya Jokowi ini yang disorot oleh lembaga survei. Jadi kalau Jokowi cawe-cawe, itu Jokowi artinya masih dibicarakan publik. Maka tingkat pengenalannya jadi tinggi. Iya, tapi dia dikenal karena cawe-cawe kan begitu unsurnya kan. Lalu orang ini kenapa dia cawe-cawe? Karena dia resah. Kenapa dia resah? Karena dia nggak percaya diri itu. Jadi logikanya orang yang nggak percaya diri, Presiden Jokowi nggak percaya diri, kok masih tinggi penerimaannya? Ini karena metodologi lembaga survei yang ngaco atau dungu tuh. Dia mesti paham bahwa secara spesifik dia katakan Jokowi tingkat pengenalannya makin tinggi karena cawe-cawe itu. Dan dia mesti terangkan juga cawe-cawe itu bukan bagian dari demokrasi yang bagus. Kan mesti begitu cara menjelaskannya tuh.
Ya, tapi apa yang kita harapkan dari lembaga survei yang dibiayai oleh oligarki, tapi dengan kesimpulan yang dungu, researchnya pasti dungu kan, nggak mampu berpikir logis dan nggak mampu mengantisipasi bahwa logikanya akan dibatalkan justru oleh peristiwa yang sedang dia dia teliti. Ya, ya. Nah, ini saya jadi ingat ada artikel lama ya yang menyebutkan bahwa waktu pilkada DKI itu ada 3 lembaga survei yang mendapat kartu merah itu dari peneliti UI, gitu ya, karena ketidakakuratan. Dan ini diulang lagi. Nah, ini menurut saya ada beberapa persoalan. Satu, ya publik kita itu gampang lupa dengan catatan semacam itu. Kedua, media harusnya juga kritis. Gitu. Selalu kan kita ulang-ulang media jangan hanya kayak semacam apa ya vacuum cleaner saja, ada berita apapun dari lembaga survei itu ditelan begitu saja tapi tidak diberi konteks siapa lembaga survei ini, apa dulu catatan lembaga survei ini. Harusnya kan kita diberi semacam itu, karena kan kita tahu bahwa tugas dari media itu selain memberikan informasi itu kan juga pendidikan ya, memberikan literasi dan pendidikan kepada publik di luar soal hiburan. Ini yang terjadi adalah karena jadi vacuum cleaner ya, cuma menyerap berita dan menginformasi kepada publik, dan kita tahu bahwa informasi-informasi itu bagian dari proses yang namanya framing juga begitu. Itu yang di dalam teori komunikasi manufacturing concern yang apa namanya tokonya Noam Chomsky berkali-kali membahas bagaimana media massa Indonesia itu di frame untuk dimanufaktur pikiran rakyat demi memanufaktur mempabrikkan pikiran rakyat. Lembaga survei kita juga yang gede-gede itu ya udah tumbuh juga dalam tradisi itu tuh. Tradisi kan mestinya lembaga survei ini memberitahu bahwa dalil kita begini, tetapi keterangan akademisnya bisa lain. Jadi kalau lembaga survei bilang cawe-caweknya Jokowi ini justru memperlihatkan kepedulian dia terhadap lingkungan itu, lingkungan politik, di mana dia bilang kan saya juga politisi, saya mesti tahu, tapi saya nggak cawe-cawe itu. Nah, setelah disurvei minta semacam disclosure opinion dari pakar, dari analis, supaya diterangkan bahwa Jokowi itu naik tingkat pengenalannya karena cawe-cawe itu. Masuk akal nggak? Ya masuk akal memang tuh. Kalau seorang koruptor tiba-tiba habis keluar penjara, tiba-tiba namanya naik, ya karena dia koruptor. Kalau dia bukan koruptor, nggak ada kontroversi. Jadi kontroversi itu yang dipersoalkan orang. Nah, balik lagi pada tadi. Begitu ditemukan bahwa pengenalan terhadap Jokowi meningkat karena cawe-cawe, mesti diterangkan cawe-cawe ini bagus apa enggak kan? Kan begitu kan catatan kakinya. Oh, itu buruk. Supaya rakyat tahu bahwa ya memang keburukan pun bisa menaikkan elektabilitas kan. Ya, ya, ya. Yang terjadi yang diundang malah Bahlil gitu ya, Menteri Menteri Investasi yang selama ini kita tahu dia adalah gerilyawan untuk perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi, yang kemudian dia malah muncul ini karena apa pengenalan atau bukan pengenalan, approval rating terhadap Pak Jokowi ini tertinggi di dunia. Jadi mereka capres yang mau terpilih harus dekat-dekat dengan Pak Jokowi. Sementara yang antitesa ya kira-kira ke laut saja lah, itu tentu maksudnya Anies gitu yang disebut antitesa. Itu kan jadi aneh, ada seorang Menteri Investasi dan kemudian diminta pendapatnya mengomentari hasil lembaga survei kan. Oke, nggak ada soal, tetapi harus jujur juga profilingnya Bahlil ini plus apa minus, karena itu intinya kan. Jadi orang yang profilnya rendah membujuk publik untuk percaya bahwa Presiden Jokowi profilnya tinggi. Itu ajaib gitu kan. Kalau seseorang yang Mahfud MD misalnya tanpa maksud apa-apa bilang ya masih tinggi, orang percaya bahwa karena Mahfud itu jujur mengatakan itu. Dari dalam kabinet misalnya Pak siapa Menteri PUPR bilang kalau Anda mau jadi presiden jangan jauh-jauh dari Jokowi itu. Nah, itu baru orang percaya. Kenapa? Karena Menteri PUPR jujur juga mengatakan bahwa Jokowi gagal untuk mencari investor di IKN. Kan begitu kan. Kalau Bahlil kan tukang tipu yang genit dan lucu aja kan. Ya orang ingat itu tuh. Saya sebut tukang tipu yang lucu dan genit karena memang penampilannya begitu. Jadi orang ini kalau dia endorse seseorang, justru orang berpikir potensi Anda untuk mengendorse itu apa? Kan dasar Anda mengendorse apa? Ya selain penjilat akhirnya kan. Akhirnya publik rumuskan begitu tuh. Bahwa endorsement Bahlil pada Jokowi adalah endorsement seorang penjilat. Kan begitu akhirnya. Ini saya terangkan bagaimana publik mengapresiasi atau mendisapresiasi penampilan publik atau public profil dari saudara Bahlil kan itu. Ini Bahlil sebagai menteri ya, bukan sebagai orang yang kita kenal lucu ya. Oke, jadi semakin dikemas, semakin dijejalkan kepada publik itu kita semakin curiga gitu ya. Ada apa gitu ya? Kalau memang sudah tinggi nggak perlu repot-repot seperti sekarang gitu ya.
Dan tentu saja kembali lagi kita perjumpaan tadi, pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut. Ya kalau Pak Luhut misalnya tahu bahwa Anies Baswedan itu suaranya nggak akan menang, ya ngapain dia mesti nyodorkan nama? Mesti dia bilangnya sama Pak Surya, sudahlah Sur, udah kalah ini, ngapain kau tanya-tanya aku soal siapa calon wakil presidennya Anies, kan kira-kira gitu ya. Yang kita bisa bandingkan ya di publik kelihatan ada decency, ada kejujuran, ada apa namanya gentleman agreement antara Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh. Tapi kan kita tahu nih dua orang yang wataknya memang belak-belakan kan. Ya. Jadi kita tahu lah pembicaraan di belakang itu, udahlah, udah aku juga udah capek lah ini. Udahlah kita atur-atur kecil-kecil lah itu. Gaya-gaya begituan kan. Nah, Surya Paloh juga doyan dengan cara begituan. Jadi kita biarkan aja sebetulnya. Jokowi mau cewek, nggak usah cewek-cewek lah. Biarkan Pak Luhut dan Pak Surya Paloh pakai bahasa mereka sendiri itu. Tapi demi mempertahankan kompetisi fair gitu, bukan untuk menghalangi seseorang, kan gampang itu. Gitulah. Nah, yang penting kita sekarang justru momen penting kita tunggu kapan Pak Surya Paloh diterima oleh Pak Jokowi bicara empat mata dan sekaligus bawa surat pengunduran diri dari koalisi ya. Saya kira itu justru akan sangat menarik kalau itu yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh ya. Nah, kalau Surya Paloh lakukan itu, kita kasih plakat pada Surya Paloh sebagai pemberani dalam politik. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kira-kira begitu. Karena kemarin kan Pak Mahfud MD dapat plakat, dapat piagam sebagai sang pejuang etika pemerintahan. Kira-kira begitu kan. Nah, sekarang Surya Paloh kita kasih juga bahwa sang pejuang etika politik. Jadi secara etis, orang yang udah nggak disukai, nggak usah ditunggu dipecat, mundurkan diri aja tuh. Itu etika tertinggi tuh. Yes. Mantap. Oke, Bung Rocky. Tetap 0%. 0%. Oke. Thank you. Yep.